akan dibangun Swiss Bell Hotel Nusantara. Itu nomor marketingnya Mr. Lim. Nomor itu. Lokasinya sangat strategis. Semoga bisa segera difungsikan. Oke, saat ini saya berada di kawasan Hunian Barat, tepatnya ini di depan rusun ASN 2 di Jalan West Resident dengan row jalan 24 meter dua arah, dan semua jalan di IKN sudah standar, yaitu tidak ada kabel bergelantungan. Kalaupun ada, itu hanya sementara untuk operasional proyek, karena semua kabel tanam di bawah tanah di multi utility tunnel. Sebelah kanan ini SMA. Nanti jalan kanan kiri ini juga lengkap dengan area pedestrian dan untuk pesepeda. Ini rusun SN 2, sebelah kanan masjid, dan ini sudah diratakan lahannya. Kubika akan membangun sarana olahraga dan resto. Sudah rata lahannya. Bersebelahan dengan restoran kampung kecil, dan itu hotel Kubikanya. Ini rusun SN 4 ya, ini hari Senin, hari Selasa, tapi tampak parkiran penuh di atas ya, hotelnya ramai. Ini SD, ini SMP, sudah ada lapangannya itu di bawah, kita lihat itu rusun SN 1 di sana. Jadi rusun SN 4 ada 8 tower, rusun SN 2 8 tower, rusun SN 1 4 tower. Ini jalan West Resident, row jalan 44 meter yang paling besar ya. Ini rusun SN 1 4 tower, SN 2 8 tower, SN 4 8 tower. Totalnya 20 tower di kawasan Hunian Barat. Dan ini jalan West Resident dari KIPP 1A IKN. Ini tersambung dengan bundaran di KIPP 1B IKN. Dan inilah perbatasan KIPP 1A yang seluas 2.800 sekian hektar berbatasan dengan KIPP 1B yang seluas 2000-an hektar. Itu ada pelangi di atas ya, indah sekali. Dan di kawasan KIPP 1B ini banyak sekali investor, karena di 2024 saya banyak mengikuti kegiatan groundbreaking. Jadi di sini banyak hotel, banyak sekolah, banyak perbankan juga. Jadi banyak pusat-pusat di sini. Nah, ini Starbreak ya, investor Cina. Sudah buka lahan. Ini akan membangun apartemen, restoran, retail, dan kantor. Ini yang kita nantikan ya. Dan ini bisa dibeli oleh masyarakat umum. Lokasinya sangat strategis, berada di perbatasan KIPP 1A dan 1B IKN, dimana kalau kita lihat itu rusun SN 1 ya, yang berada di Jalan West Resident, kawasan Hunian Barat. Dan ini luasnya 1,55 hektar, apartemen, restoran, retail, dan kantor. Dan bisa dibeli oleh masyarakat umum nanti apartemennya. Hinsong Nusantara Resident.
PT Starbreak International Investment. Bahkan sudah ada nomor marketingnya ya. Keren sekali ya, karena mereka akan membangun 5 gedung apartemen premium, kalau tidak salah setinggi 14 lantai ya, dan ini bisa dibeli masyarakat. Setelah dari sini kita akan terus melihat keadaan di sekitar sana ya. Jadi ini habis hujan, kemudian tampak di hadapan kita ada pelangi. Setelah Starbreak, setahu saya tahun 2024 saya mengikuti groundbreaking. Di kanan ini ada pembangunan oleh Royal Golden Eagle. Saya lupa lokasi persisnya di mana, kalau tidak salah di sebelah kanan ini. Luasnya kalau tidak salah tuh 12 hektar ya, karena dia membangun hotel, kemudian ada convention center yang sangat besar. Royal Golden Eagle milik dari Bapak Sukanto Tanoto, salah satu konglomerat Indonesia. Investasinya besar, 2 triliun. Kemudian kalau tidak salah di sebelah kanan ini groundbreaking hotel juga. Waktu itu Swiss Bell Hotel, jadi bukan Swiss Hotel, Swiss Bell yang bangun dari PT Papua Internasional. Jadi sepertinya dari perusahaan Papua yang mengambil lisensi Swiss Bell Hotel. Kemudian di dekat Swiss Bell Hotel ada The Prima ya. Nah, betul, ini Hotel Papua, berarti Swiss Bell-nya di sini. Kita ambil foto sebentar. Ya, ini PT Hotel Papua Internasional. Ini akan dibangun Swiss Bell Hotel Nusantara yang sudah groundbreaking di 2024 kemarin. Ini lahannya. Kemudian kita terus lagi. Jadi di dekat Starbreak tadi ada Royal Golden Eagle, kemudian ada Hotel The Prima dan Hotel Swiss Bell Hotel dari PT Papua Internasional. Dan di sini juga seingat saya ada groundbreaking Al Azhar Sumarekon, sekolahan ya, SD, SMP, SMA. Kemudian ada juga yang dari Pertamina, itu Pertamina Sustainability Hub ya, Nusantara Sustainability Hub. Kalau nggak salah Pertamina bekerja sama dengan Stanford. Kemudian di depan kita ini adalah Universitas Gunadarma ya. Sebelumnya mereka sudah membangun berlokasi 1 jam dari lokasi ini di Lawe-Lawe di Penajam Pasir Utara, Kecamatan Penajam. Dan kini mereka membangun lagi. Ini tahap pertama, karena nanti ada 3 tahap akan membangun. Dan yang tahap pertama memang masih kecil ya. Nanti kalau sudah 3 tahap itu bakal besar sekali. Dan ini KIPP 1B akan mengarah ke KIPP 1C. Perbatasannya di dekat Rumah Sakit Abdiwaluyo yang ada di depan sana. Kalau di sebelah kanan kita itu adalah Training Center PSSI dan Rumah Sakit Mayapada. Pernah saya spill sebelumnya. Dan di dekat Training Center PSSI itu ada apartemen MBR, rusun MBR. Apakah itu nanti bisa dibeli oleh masyarakat umum, kita nantikan saja. Tapi sepertinya salah satu fungsinya adalah
relokasi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN. Ini Rumah Sakit Abdiwaluyo sudah lepas tower crane. Ini masih tahap pertama ya. Tampak sudah bagus dan rapi pembangunannya. Semoga bisa segera difungsikan. Nah, kalau kanan nih menuju Rumah Sakit Mayapada dan Training Center PSSI. Kalau sebelah kiri ini kita menuju ke kawasan perbankan. Kita akan belok kiri untuk melihat keadaan di sekelilingnya. Dan oke, ini kawasan perbankan sementara ditutup jalannya, jadi belum bisa kita lewati. Kalau lurus sana itu mengarah ke KIPP 1C IKN ya. Itu pelangi masih ada sampai sekarang di hadapan kita. Nanti kita cari di manakah ujung pelanginya itu. Kalau KIPP 1C IKN ini berdekatan dengan Intiland yang akan membangun perumahan. Jadi di 2024 itu juga ada groundbreaking dari Intiland. Kalau tidak salah kawasannya itu meliputi 1B dan 1C, membangun perumahan, kemudian ada apartemen. Ada 3 pembangunan yang akan dibangun. Nusantara Quarter, Nusantara apa, ada banyak. Investasinya 4 triliun lebih. Itu juga kita terus nantikan untuk pembangunan. Dan di KIPP 1C ini juga ada pergudangan. Kalau di sebelah kiri kita ini adalah SMA Taruna Nusantara. Sudah rapi, kita lihat sudah jadi dan sudah siap menerima kedatangan siswa-siswi dari seluruh Indonesia. Ini ya sekolahnya. Kalau KIPP 1C ini luasannya sekitar 1.700-an hektar, yang paling kecil dibanding KIPP 1A dan 1B. Dan di depan sana ada bundaran lagi. Dan kemarin lokasi Dayak Center yang pernah saya spill itu separuh lahannya berada di KIPP 1B, kemudian separuh lahannya berada di KIPP 1C, dan sedang dalam proses desain ya. Dan itu merupakan dana dari masyarakat Dayak, jadi tidak meminta pemerintah untuk membangunkan, tapi otorita menyediakan lahannya saja ya.
kita nantikan untuk pelestarian adat budaya. Dan inilah Sekolah SMA Taruna Nusantara. Oke ya, itu perkenalan singkat KIPP 1A, KIPP 1B, dan KIPP 1C yang saling bersebelahan. Dan oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Salam Nusantara, salam Indonesia maju.